Tentunya kita merujuk pada isu terkait Standar Nasional Indonesia atau SNI, Pak. Kalau kita kaitkan dengan kualitas produk, penerapan dari SNI direfleksikan terhadap kualitas produk, sebetulnya sejauh ini improvementnya seperti apa, Pak Andi? Silakan. Jadi Mas Bram, yang disebut dengan SNI itu mengatur dua hal. Pertama adalah standar dari kualitas atau standar mutu. Yang kedua adalah standar dari pengujian. Nah, ini semua terkait dengan K3L namanya, keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan. Jadi semua negara juga pasti memiliki standar masing-masing. Jepang memiliki Japan Industrial Standard, kemudian Amerika memiliki ASTM, di Indonesia memiliki SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, bahkan di beberapa negara yang tadi Mas Bram sampaikan bahwa kita ini termasuk yang masih sedikit mewajibkan standarisasi. Jadi kita hanya mewajibkan 142 regulasi SNI wajib, sedangkan di negara tetangga seperti Malaysia misalnya dia menerapkan 273 regulasi. Kemudian Filipina 337 regulasi dan Thailand 760 regulasi. Nah, untuk itu ke depan kita akan lebih proaktif lagi, lebih progresif lagi untuk mewajibkan standar-standar yang memang produknya banyak digunakan di Indonesia. Begitu, Mas. Oke, berarti akan lebih banyak lagi begitu ya terkait produk-produk yang mana juga nantinya akan distandarisasi atau masuk dalam SNI. Dari produk-produk apa saja yang tentunya sudah dijajaki dan juga sudah direncanakan nantinya, Pak Andi? Ya. Jadi dari sekian banyak SNI, ada kurang lebih 5 ribuan. Nah, kita baru mewajibkan sekitar 130 atau sekitar 4% atau 3%. Nah, itu produk-produk itu meliputi bahan bangunan, misalnya ada ubin keramik, semen, kaca, kemudian ada juga produk makanan, misalnya produk air minum dalam kemasan, kemudian tepung terigu, minyak goreng, kemudian ada juga produk yang terkait dengan otomotif, misalnya ban, pelek, pelumas, kemudian ada juga yang terkait dengan produk logam, baja, pipa baja, kawat baja, kemudian ada juga yang terkait dengan produk elektronik, yaitu elektronik rumah tangga, audio video, kemudian peralatan keamanan seperti kompor, tabung, dan terakhir adalah makanan dan pakaian bayi. Jadi itu semua sudah termasuk dalam ruang lingkup 130 SNI yang diwajibkan. Oke, terkait angka impor ilegal yang tentunya masih ada hingga hari ini, Pak. Aturan apa atau regulasi apa yang juga disiapkan untuk mengatasi permasalahan ini, Pak Andi? Baik, jadi untuk importasi sendiri itu sudah diatur di dalam Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Jadi mana yang bisa diimpor dengan bebas, mana yang bisa diimpor dengan melakukan pengajuan pertimbangan teknis kepada Kementerian Teknis terkait. Namun demikian, kami masih melihat memang masih ada mungkin beberapa komoditas yang memang perlu diwaspadai. Nah, oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan mungkin membentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya nomor 932 tahun 2024. Nah, Satgas itu bekerja dengan menggandeng instansi dan lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perindustrian, dan juga Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, tugas dari Satgas itu adalah memantau produk-produk yang kemungkinan diimpor secara ilegal gitu. Jadi memang itu adalah bentuk antisipasi dari pemerintah bahwa dari pemberlakuan SNI itu memang masih ada beberapa produk yang memang diindikasi masih ilegal begitu.